Oke, baik. Kita akan mempelajari mengenai soal yang mana ini ada rangkaian yang terdiri dari dua loop. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan beda potensial di E2, epsilon 2 dan beda potensial di titik 3. Dan juga kita diminta untuk eh, menentukan beda potensial antara titik A dan B ya. Oke, baik. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya. Sebelumnya kita beri tanda dulu bahwa arus masuk cabang kita beri tanda positif, sedangkan untuk arus keluarnya kita beri tanda negatif ya. Tanda negatif. Oke, kita analisa satu persatu. Kita lihat di titik A. Di titik A ini berlaku hubungan untuk yang arusnya ya, kita tinjau yang arusnya. Ini arah arus ke sini yang masuk, terus yang keluar ada I2 dan I3, berarti bisa kita tulis plus I1, terus yang keluar min ya, min I2 min I3 sama dengan 0, atau nanti bisa kita tulis arus yang masuk ya, arus 1 yang masuk sama dengan penjumlahan dari arus I2 dan arus I3. Oke. Arus arah I1, I2, I3 ini kita ambil sebarangnya di sini. Jika I2 ini ternyata positif, arah yang kita berikan benar. Jika negatif, berarti arahnya terbalik ya. Oke, di soal I1-nya itu 1 ampere, I3-nya adalah 2 ampere, maka I2-nya sama dengan min 1 ampere ya. Nah, berarti arah yang kita ambil negatif ya, terbalik, kita ambil terbalik. Tapi sebetulnya ini tidak menjadi masalah asal kita mempertahankan tanda negatifnya. Nah, untuk menentukan 1 dan E2-nya ini harus kita gunakan hukum loop ya. Oke, satu-satu kita tinjau untuk loop 1. Oke, ini loop 1 ya. Ini loop 2. Untuk loop 1 sigma epsilon sama sigma I dikalikan dengan R ya. Ini pakai perumusan pada hukum Ohm ya. Nah, ini lalu IR ini sama dengan, oke, kita lihat tandanya ya, epsilon 2 ini arahnya keluar cabang. Nah, ini. Jadi kita tulis min epsilon 2 tambah epsilon 1. Epsilon 1 ini arahnya ke sini ya. Karena ini tadi dikatakan yang min 1 ini arahnya terbalik. Oke, bisa kita tulis ulang. Dari sini ya. Min epsilon 2 tambah epsilon 1 ini kan sama dengan sigma IR, jadi sama dengan I2 kali R5. Perhatikan ini I2 kali R5, jadi harus lihat arah tanda panahnya ya. I2 kali R5 lalu tambah I2 lewat resistor apalagi, I2 kali R2 kan si arusnya ke sini ya. Ini ada R2
Lalu ada apa lagi di sini? Ada I1. I1 melewati I1. Oke, I1 dari sini ya, lewat R4 dulu. Berarti I1 kali R4 tambah I1 lewat apa lagi nih? Lewat R1 ya. I1 R1. Oke, kita next page ya. Nah, perhatikan bahwa di sini yang epsilon 2 ini diberi tanda negatif ya. Nih, diberi tanda negatif karena melawan arah loop, dan epsilon 1 diberi tanda positif karena searah dengan arah loop yang dipilih sebarang, sehingga bisa kita tulis epsilon 2 tambah epsilon 1 sama dengan arus 2. Tadi arus 2 itu melewati R5 dan R2, berarti dikalikan ya, langsung aja R5 ditambah R2. Jadi yang tadi kita tuliskan IR 5 kali I2 kali R2 ya, ditambah dengan tadi yang I1 lewatnya melewati R4 dan R1. R4 tambah R1. Sehingga bisa kita tulis tadi I1 sama dengan min 1. I2 tadi udah dicari ya. I2 sama dengan min 1 ampere. Berarti min 1 R4 itu adalah 4 tambah R2 nilainya 1 ya. Ditambah I1 nilainya 1 ampere dikalikan dengan R4 6 ohm dan R1 nilainya 1 ohm. Oke, kita masukkan ya. 6 tambah 1. Oke. Sama dengan min 1 tambah 4, nah berarti min 5 ya. Min 5 tambah 7 sama dengan plus 2 volt ya, beda potensialnya. Nah, karena di soal epsilon ini 20, epsilon 1 sama dengan 20 volt, maka kan ini tinggal dikurang ya, maka kayak gitu. Karena epsilon 1 sama dengan 20 volt, maka epsilon 2 sama dengan 12 dikurangi 2 sama dengan 18 volt ya. Nah, itu untuk loop 1 kita sudah mencari S1 nya, epsilon 0 nya ya maksudnya. Oke, sekarang untuk loop 2. Untuk loop 2 perhatikan di sini jumlah dari beda potensial di loop 2 berarti ada epsilon 3, ada epsilon 2 ya. Jadi yang ditinjau nanti nggak bakalan ada epsilon 1, kan kita tinjaunya satu persatu dulu. Tadi loop 1 kita analisa, sekarang di loop 2 ada epsilon 2 dan ada epsilon 3. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, bahwa arah masuk cabang kita beri tanda positif dan arus keluar cabang kita beri tanda negatif. Nah, untuk loop 2 sigma epsilonnya sama dengan min epsilon 3 ya. Lihat, min epsilon 3 ini kan si arah loopnya tuh ke sini ya. Arahnya ke sini ya, berarti muter, tapi beda potensial ini berlawanan ya, berarti kita beri tanda negatif. Sedangkan untuk yang epsilon 2 nya ini searah ya, searah ke arah sini, berarti
tandanya positif. Epsilon 2 ini sama dengan epsilon 3 tambah, karena epsilon 2 udah diketahui ya. Oke, epsilon 2 itu tadi 18 volt ya. 18 volt. Sehingga tadi kita ketahui bahwa beda potensial itu V sama dengan I kali R ya. Ini hanya beda simbol saja. Beda potensial itu kan sama dengan sigma I kalikan dengan R sama dengan I3, berarti kalikan dengan R3 tambah I3, sambil diperhatikan untuk untuk satu-satu ya, di beda potensial E3 ada apa aja yang melewati, berarti ada I3 dikalikan dengan ada R3 di sini. Lalu ada I3 kan harus melewati setiap garis ini ya, rangkaian ini. I3 ketemu lagi sama R6, berarti nanti I3 sama R6. Terus nanti di sini ada arus I2 yang arahnya ke sini. Berarti I2 dikalikan dengan ini R2 nih. Terus nanti I2 dikalikan dengan R5. Jadi diperhatikan untuk setiap lintasannya melewati resistor yang mana saja ya. Tapi ini tidak kita tinjau karena kita meninjaunya di loop 2 saja. Oke, berarti I3 R3 tambah tadi searahnya I3 R6, lalu dikurangi karena berlawanan arus 2 dikali R2 min I2 kali R5 sama dengan I3 kalau kita disederhanakan ini R6 terus sama dengan min I2 kali R2 tambah R5 ya. Oke, ini 3 Oke, kita masukkan satu-satu. I3 tadi berapa? I3 itu 2 ya. 2, R3 adalah 1, R6 2. Dikurangi I2 itu tadi min 1 ya. Kita cari dulu min 1 kalikan dengan R2 1 tambah R5 tadi 4 ohm ya. 4. Oke, berarti 1 tambah 2 3 kali 2 6 min 1 5 kali min 1 5. Oke, berarti 11 ya. 6 tambah 5 11 volt. Nah, oke. Sampai sini sigma keseluruhannya diperoleh 11 volt ya. Nah, perhatikan bahwa I2 ini bermuatan negatif ya. Setelah yang tadi kita cari, I2 ini diberi tanda negatif karena berlawanan dengan arah loop yang kita pilih sebarang. Nah, begitu juga dalam menghitung sigma epsilon ini, E3 diberi tanda negatif sebab melawan arah loop ya. Di sini epsilon 3 ini diberi tanda negatif. Sedangkan untuk yang epsilon 2 ini diberi tanda positif sebab searah dengan loop ya. Jadi kita bisa tulis sigma epsilon sama dengan sigma IR ya. Sigma epsilonnya sama dengan epsilon 3 ditambah epsilon 2 nya adalah 18 sama dengan sigma IR nya sudah dicari tadi 11 ya, 11 volt. Berarti bisa kita cari epsilon 0 nya sama dengan 11
Oke, berarti 7 volt ya. Ini 7 volt. Nah, selanjutnya kita akan menghitung beda potensial antara titik A dan B dari perhitungan V AB sama dengan sigma I kali R dikurangi dengan sigma epsilon 0. Oke, konsepnya sama ya. Jadi kalau seandainya arahnya itu searah, berarti diberi tanda positif. Kalau berlawanan diberi tanda negatif. Oke, sebentar. Ini oke, maaf ini ya, min ya. Min sama dengan ini. Nih. Oke, berarti bukan min ya, tapi ini plus. Oke, 7 volt. Oke, nah untuk bagian rangkaian titik A dan titik B, sigma dengan menggunakan hukum Ohm ya, ini rumusnya hukum Ohm, tapi konsepnya itu dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya. Berarti plus I2 sama dengan yang tadi ya, tambah I2 R2 sama dengan I2 kalikan dengan R5 tambah R2 sama dengan I2 nya itu tadi min 1 ampere, R5 nya 4 ditambah 1 ya, sama dengan min 5 ampere 4,1. Maaf, min 5 volt ya. Min 5 volt. Oke, berarti sigma epsilon sama dengan min epsilon 2. Oke. Kita ke page selanjutnya. Oke, tadi diketahui bahwa I2 ini bertanda positif karena searah dengan arah A ke B ya. Jadi hati-hati karena sekarang ini jauhnya A ke B, si I2 ini arahnya positif ya. Lihat kan ini searah A ke B. Ini pertanyaan yang kedua. Kalau tadi kan pertanyaannya tentukan beda potensial di epsilon 2 dan epsilon 3 ya. Nah, kalau sekarang ditanyakannya itu beda potensial antara A dan B. Jadi ketika I2 nya sekarang bertanda positif ya. I2 bertanda positif karena searah dengan arah A ke B, dan epsilon 2 jadinya negatif sebab berlawanan dengan arah A ke B. Jadi tolong diperhatikan gambaran soalnya rangkaiannya seperti apa. Ya, ini si epsilon 2 kan tadi mau positif ya, ketika analisa di loop 2 sekarang mah jadi negatif karena berlawanan dengan arah arus dari A ke B ya. Perhatikan, ini kan epsilon 2 udah kebanyakan coret-coret. Oke, I2 bertanda positif, epsilon 2 bertanda negatif. Jadi kita tulis FAB sama dengan sigma I kali R min epsilon. Oke, sama dengan VAB sama dengan tadi sigma I kali R nya diperoleh berapa tadi? Min 5 volt ya. Min 5 dikurangi sigma epsilon ya, dikurangi beda potensialnya, alias karena di sini
sigma epsilonnya hanya ada hanya ada ini nih si epsilon 2, berarti kita ganti sigma epsilonnya tak lain adalah epsilon 2 ya, karena hanya antara titik A dan B. Kalau epsilon 3 kan tadi di bawah ya sama epsilon 1. Jadi dari positif karena negatif kali negatif ya, karena berlawanan, sama dengan min 5 tambah epsilon 2 tadi berapa? 18 ya. 18 sama dengan 13 volt. Oke, jadi sudah kita peroleh epsilon 2 kita peroleh 18 volt ya. Pertanyaannya jawabannya 18 volt, terus epsilon 3 tadi 7 volt ya. Dan pertanyaan terakhir, beda potensial antara titik A dan B adalah 13 volt. Oke, jadi untuk soal seperti ini diperhatikan arah tanda panahnya. Begitupun arus ya, arus yang melewatinya ke rangkaian berapa, terus yang dilewatinya resistor mana saja. Oke, mungkin cukup sekian. Soal-soal yang lain sudah ada di video sebelumnya, tolong dipelajari ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.